Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas tema mengenai mengapa belajar bahasa Inggris itu sulit. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Bapak Kolonel Laut Pelaut Filda Malari CTMP dan Lanal Palembang. Assalamualaikum dan apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wima. Sehat Baik, ya dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di studio kami dan kita juga telah bersama Ibu Ani Mariani SPD MPD, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 8 Palembang. Assalamualaikum Ibu Ani, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu Iya, Ani ya. alhamdulillah. Selamat datang juga di studio kami dan kita juga sudah kehadiran Mbak Lutfia Nur Afriani. Ya, mentor. Assalamualaikum Mbak Lutfi nih panggilannya ya. Iya, Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga selain ini juga kami juga sudah kehadiran teman-teman dari Indonesian Brand Camp. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang di studio kami. Ya pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 sesuai dengan tema yang diangkat di sore hari ini, yakni mengapa belajar bahasa Inggris itu sulit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan karena kalau belajar bahasa Inggris saat ini itu sudah dikenalkan sudah dari TK, PAUD, bahkan sudah ada yang menggunakan bahasa Inggris pembelajarannya yang pasti SD, SMP, SMA. Kuliah pun sudah ada pelajaran, sampai kuliah masih ada belajar bahasa Inggrisnya, tapi sampai saat ini yang menjadi permasalahan adalah bahasa Inggris masih tidak bisa dikuasai. Saya akan ke Ibu Ani terlebih dahulu. Bu Ani, Iya. sudah berapa lama Ibu belajar bahasa Inggris? Saya belajar ya Mbak Ya, ya. belajar bahasa Inggris. Oke, kalau belajar ya mungkin dari SD kan sudah ada kita materinya ya. Oke, sampai saya kuliah S1 ngambil bahasa Inggris, S2 juga saya ngambil bahasa Inggris. Jadi ya mungkin sekarang mungkin sekitar berapa tahun? 12 mungkin 15 tahunan lebih kali. 15 tahunan lama sekali Iya, ya Bu lama. ya. Menurut Ibu apakah bahasa Inggris itu sulit? Sebenarnya pada dasarnya bahasa Inggris itu tidak sulit, asal kita ada kemauan untuk belajar. Yang pertama itu motivasi. Jadi ada cerita, sebenarnya saya dulu tuh paling tidak suka belajar bahasa Inggris. Karena apa? Saya pikiran di brain saya itu pikiran sulit benar mau menghafal kosakata, vocabnya segala macam gitu ya. Sampai suatu ketika saya SMA, nilai saya kecil bahasa Inggris. Saking saya tidak mau peduli dengan bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya dari dapat nilai kecil itu saya jadi termotivasi. Kok orang lain bisa, saya tidak bisa. Jadi saya lama-lama saya berpikir, ini kan mudah bahasa ini sebenarnya gitu kan. Saya berpikir, akhirnya saya termotivasi dan saya lulus SMA, saya bertekad untuk masuk belajar bahasa Inggris gitu kan, kuliah bahasa Inggris dan ingin menjadi guru bahasa Inggris gitu kan. Nah, lama-lama saya pelajari ya alhamdulillah untuk diri saya sendiri, ya saya rasa memang tidak hanya cukup belajar sampai segitu, jadi kita belajar bahasa ini terus dan terus gitu. Tidak ada kata stop untuk belajar gitu, apalagi bahasa. Jadi Bu Ani juga pernah merasakan mengapa bahasa Inggris ini menjadi salah satu pelajaran yang Agak susah kurang gitu. menyenangkan bagi siswa begitu Iya, kan ya. Mungkin bagi Ibu yang akhirnya terjun ke jurusan bahasa Inggris tidak lagi sulit, tapi pada Iya. kenyataannya di luar sana teman-teman kita banyak juga yang merasakan bahasa Inggris ini susah sekali Agak untuk susah ya. dimengerti. Sebenarnya kalau sudah kita mau, sebenarnya keinginan pertama itu mau dulu. Mau nggak kita belajar gitu kan. Kalau kita sudah ada kemauan belajar, terus kita ada termotivasi. Ada target kan, sudah ada target, nah baru kita berlatih seperti itu. Itu aja sebenarnya motivasi. Jadi yang setiap saya terapkan sama students di kelas gitu, sebelum saya belajar, motivasi dulu. Kamu itu belajar bahasa Inggris untuk apa? Apakah untuk nilai kalau di sekolah gitu kan, skupnya kan kecil. Oh berarti sekedar nilai aja kamu belajar gitu kan. Atau untuk skill untuk diri sendiri dulu gitu kan. Nah jadi ada target yang kita capai. Kalau hanya cukup untuk nilai saja ya sudah kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau untuk skill untuk diri sendiri, kamu pasti bisa. You can do gitu kan. Bisa karena biasa, tapi bisa juga harus dipaksa gitu Mbak.
Seperti itu kalau menurut saya gitu kan. Ya bisa, harus dipaksa Harus begitu. dipaksa, ya. Karena memang banyak dari SD 6 tahun, Iya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun kita belajar bahasa Inggris, tapi pada kenyataannya outputnya bahasa Iya. Inggris ini tetap tidak bisa dikuasai. Nah itu juga masih menjadi masalah. Apa yang Iya. salah begitu sehingga bahasa Inggris yang sudah dipelajari 12 tahun masih tidak bisa kita kuasai dengan baik dan benar begitu. Iya. Nah, saya akan ke Mbak Lutfi ya. Mbak Lutfi saat ini kuliah atau Sekarang Lutfia kuliah semester 4, kuliah semester 4. Jurusan bahasa Inggris? jurusan akuntansi. Oh, jurusan akuntansi. Bergabung di Indonesia Brain Camp. Brand Camp. Oh iya, sudah berapa lama ikut bergabung? Di Indonesia Brain Camp itu sejak Om Filda datang ke Palembang dan sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Kenapa harus bergabung di Indonesian Brand Camp? Mungkin Lutfia bakal cerita sedikit mengenai pengalaman Lutfia mengenai bahasa Inggris. Jadi Lutfia sebelumnya udah pernah 3 kali pindah kursus bahasa Inggris yang berbeda tentunya. Dan di 3 kursus ini Lutfia no result for speaking. Jadi itu bantu Lutfia banyak di saat examination, di saat ujian. Alhamdulillah Lutfia SMA itu got the best score for English. Jadi dapat 96 ujian nasional, tapi for speaking I still cannot do it. Jadi itu Lutfia pikir kenapa ya Lutfia belum bisa bicara dengan lancar di saat itu. Setelah Lutfia telaah di saat kursus Lutfia itu di 3 kursus ini hanya fokus on the formula, on the tenses. Jadi knowledge yang di nomor 1 kan di situ knowledge bukan skill. Nah di saat itu juga Lutfia pikir, oh di saat itu Lutfia takut buat speak up karena mikir dulu kalau mau ngomong itu ini bener nggak ya kalau situasi ini pakai formula yang mana, pakai tenses yang mana. Makanya di saat itu Lutfia terlalu takut buat speak up kayak gini. Jadi sebelum ikut Indonesia Brand Camp ini Lutfia sudah mengikuti 3 kursus yang berbeda, kursus bahasa Inggris. Apakah pelajaran di sekolah begitu dirasa kurang sehingga harus mengikuti beragam kursus bahasa Inggris di luar sana? Sebenarnya Lutfia emang udah suka bahasa Inggris, tapi karena hasilnya tuh masih, maksudnya skill yang Lutfia capai itu karena pengennya bahasa Inggrisnya lancar dan belum didapatkan di sekolah, jadi coba kursus ini, kursus itu, sampai dari yang kursus biasa sampai yang paling terkenal di Palembang pun udah pernah dicoba, tapi hasilnya masih tetap nggak bisa speak up gitu. Dengan belajar yang ada di sekolah seperti itu, apakah belum mencukupi? Belum bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar. Sudah 12 tahun tentunya ya, sudah melewati SMA juga. Lutfia merasa belum sih, karena ya itu tujuan pertama Lutfia itu buat ngomong bahasa Inggris dengan lancar gitu. Tapi di sekolah cuman di-push untuk dapat nilai yang bagus tanpa memperhatikan skill gitu. Jadi memang benar di sekolah itu tidak bisa mendapatkan ilmu, katakanlah mengcover apa yang diharapkan seperti apa bahasa Inggris yang benar begitu ya. Baik, saya akan ke Komandan Filda ya. Dan Filda ini Saya buka dulu. ya silakan. Pengajar Jadi saya bukan guru bahasa Inggris. ya. Saya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, pangkat saya kolonel, dan saya bukan guru bahasa Inggris. Bukan guru bahasa Bukan Inggris. guru bahasa Inggris. Tapi akhirnya mengajarkan bahasa Inggris. Ya, betul. Apa yang terjadi? Jadi sebenarnya kalau saya kilas balik pengalaman saya, start 2002, I cannot speak English at all. Jadi tahun 2002 saya belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus pada saat itu tahun 2002 pangkat saya masih letnan kolonel, masih letu, letnan 1. Saya mengamati apa yang salah dengan diri saya. Kenapa saya belum bisa bahasa Inggris? Pasti ada yang there is something wrong. Terus kemudian saya sekarang jadi tahu ternyata apa yang kita pelajari seharusnya jadi skill dilarikan ke knowledge dulu. Jadi kita pertama kali belajar, ya mohon maaf Ibu Ani, jadi guru-guru itu kasih grammar, ya kita akhirnya terpola, ada kekakuan. Wah kalau saya ngomong ini benar nggak ya? Kalau saya ngomong ini benar nggak ya? Nah terus pada saat saya melihat, mengamati kebetulan di TNI Angkatan Laut ini kan kita sering latihan dengan Amerika, dengan Singapura, ya latihan. Ketika saya ketemu orang asing,
ketika bertemu pertama kali pasti dia nanya, what is your name? Where are you from? I'm from Indonesia. Can you speak English? Pasti itu saja. Habis itu saya pikir kenapa kita harus larikan ke ke knowledge dulu? Kenapa kita tidak langsung mempraktekkan kalimat yang sering kita gunakan? Nah, setelah tahun 2002 itu saya mempelajari bagaimana cara otak bekerja. Kadang-kadang kita tidak ingin mengingat sesuatu, tapi nggak bisa lupa. Sama seperti ketika kita datang terlambat, ditanya kamu kenapa terlambat? Maaf, saya terlambat karena tadi ada mobil tabrakan, Xenia sama Avanza tabrakan. Xenia warna hitam, Avanza warna silver. Oke? Kita tidak membuat catatan, tapi kita tidak bisa lupa. Nah, setelah saya tahu adanya penggunaan otak kiri dan otak kanan, kenapa manusia bisa lupa, kenapa adanya gelombang otak, akhirnya saya mulai membuat suatu strategi atau self-study. Saya mulai mengumpulkan kalimat-kalimat awalnya. Mulai dari kalimat, with God, something good is going to happen to me. That's the first sentences I got. Terus, God help those who help themselves. Kemudian, by learning to obey we know to command. Saya kumpulkan terus. Akhirnya, kalimat-kalimat itu tidak bisa hilang dalam pikiran saya. Jadi ketika saya ngomong, if you look on the broad side, it will make your life happy and comfortable. We must not expecting always satisfactory just as we have planned them to be. However, we should constantly keep an optimistic mode. Tidak bisa hilang. Saya bisa mengucapkan dengan fasih. Akhirnya saya pikir, akhirnya kalimat itu semakin banyak, semakin ribuan dalam kalimat dalam memori saya. Ketika saya ngomong, dia spontaneously keluar. Hey Villa, where are you going? I'm going home because I'm getting tired. I want to take a rest. I'm getting tired, you know. Nah, berarti di sini ada suatu pola yang selama ini kita di-push untuk menghafal kosakata. Nah, kalau kita punya kosakata banyak, kita ada pekerjaan kedua lagi. Kita mikirkan bagaimana nyusunnya sesuai grammar. Tapi bedanya ketika saya ngambil kalimat utuh, contohnya sekali mendayung 20 terlampaui. Bahasa Inggrisnya killing two birds with one stone. Mungkin secara harfiah tidak bisa sama karena bunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang artinya sama ketika saya ngomong killing two birds with one stone. My head on the water but I'm breathing fine. Bahasa Inggrismu bagus. Ternyata bukan masalah itu karena memori itu tersusun dengan rapi di buku saya. Sehingga itu akan keluar ketika saya membutuhkan. Baik. Seperti itu. Tapi sebelumnya ketika bersekolah tidak mendapatkan metode-metode seperti itu tentunya kan? Iya betul. Apa yang salah ketika setelah 26 tahun begitu bersekolah kemudian juga waktu itu sudah lulus TNI ya begitu TNI. ya? Saat itu pangkat masih letnan 2. Nah, letu ya. Ya. Nah, letu kemudian juga akhirnya menyadari oh ternyata ada yang salah ini pelajaran yang sudah saya tempuh katakanlah sekian tahun ini. Betul. Nah, apa yang menurut dan Vilda sendiri pikirkan pada saat itu? Apa pembelajaran yang kira-kira waktu itu tidak didapatkan sehingga harusnya seperti ini begitu loh? Oke, syukur alhamdulillah pada tahun 2002 saya bertemu orang yang luar biasa. Namanya Mr. Yip Soe Choi. Dia mampu menghafal kamus Oxford. Datang ke Surabaya. Kemudian dia buka suatu program namanya Maximum Recall. Jadi saya bilang sama istri saya, sama anak saya, belum anak saya masih kecil, ini kayaknya cocok ini. Akhirnya selama 3 bulan saya hanya belajar mengingat, hanya belajar bagaimana otak bekerja. Kenapa kita bisa ingat, kenapa kita bisa lupa. Akhirnya saya memiliki kemampuan mengingat yang saya terapkan ke bahasa Inggris seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum kita belajar sebenarnya kita harus paham. Tadi Bu Ani sudah bilang motivasi betul. Motivasi adalah yang pertama. Tapi permasalahannya ketika kita punya motivasi yang tinggi, saya sebelum 2002 itu semangat saya luar biasa. Belajar terus, tapi nggak bisa-bisa. Tapi karena ternyata yang kita tidak miliki adalah strategi atau cara. Nah kalau cara ini bisa saya gunakan dan saya berhasil, nah itulah yang saya akhirnya membuat saya bisa mengajar. Itu akhirnya ditemukan dengan metode sendiri tentunya ya Dan. Setelah saya berhasil menguasai metode yang diajarkan di Maximum Recall, how to memorize easily, how to combine the right brain and left brain, everything is okay. I can speak spontaneously without hesitation. Terus setelah saya paham caranya, saya tidak mau lagi terburu-buru untuk menghafal kosakata karena itulah kesalahan terbesar kita. Banyak menghafal, banyak lupa. Tidak menghafal, tidak lupa. Makanya
jangan belajar seperti itu. Baik, saya akan ke Ibu Ani. Bu Ani, tentunya kalau misalnya setiap orang ini mengatakan bahwa iya saya harus saya harus menambah kemampuan diri dengan melakukan les bahasa Inggris di luar. Saya juga harus menambah menambah jam terbang begitu dengan les ataupun juga Increase percakapan di skill luar. gitu. Iya. Tapi pada kenyataannya ini juga menggambarkan bahwa pendidikan bahasa Inggris yang sudah sekian tahun kita terima di sekolah itu tidak mendapatkan apa-apa begitu. Tadi seperti yang Mbak Lutfia bilang juga seperti itu ya, kita get nothing begitu. Nah, ini bahasa Inggris yang bisa diukur, apa menjadi curiga juga, menjadi pertanyaan apakah pelajaran-pelajaran lain juga sama seperti itu begitu. Apakah hal ini juga sama terjadi dengan matematika, hal ini sama juga terjadi dengan pelajaran-pelajaran lain seperti kimia, fisika yang kita tidak bisa mengukurnya seperti apa. Bu Ani mungkin bisa bantu apa sebenarnya yang salah dengan sistem ini sehingga setiap anak jika ingin mampu dan fasih berbahasa Inggris harus melakukan les tambahan. Oke, pada dasarnya tidak ada yang salah dalam arti kalau misalnya di sekolah ya. Di sekolah itu misalnya ada silabus ya. Kalau kami kan berdasarkan kurikulum. Sekarang kurikulum 2013 berdasarkan dari sekarang kan daring ya Mbak ya. Dulu-dulu juga sudah sistemnya sangat bagus sekali. Aplikasi di sekolah juga alhamdulillah guru-gurunya bisa diajak bekerja sama anak-anaknya. Cuman permasalahannya sekarang yang saya amati dari dulu saya ngajar dari elementary school and then junior, high school, and university, masalahnya itu mereka itu tidak praktis, itu aja sebenarnya. Jadi mereka itu sudah belajar di sekolah, sudah stuck sampai di situ. Jadi yang memotivasi mereka itu tidak ada, misalnya aku mau terus belajar seperti itu. Saya sudah katakan sama anak-anak di kelas itu, jadi kamu nanti sebelum tidur cobalah praktis satu kalimat saja di depan, in front of your mirror seperti itu, before you sleep ya. Misalnya apa yang you are think in your mind seperti itu ya, misalnya I'm very tired today. 10 kali, 5 kali lah minimal, sebutkan itu depan kaca seperti itu. Saya sudah motivasi anak seperti itu terus, misalnya I'm very tired today, I'm very tired. Oh, I'm very happy today. Seperti itu, tiap hari. Jadi satu hari itu minimal satu kalimat yang kamu tahu gitu kan. Jadi nambah, kalau selama 12 tahun itu aja diterapkan, saya rasa pasti bisa, nggak ada yang sulit ya Mbak ya. Apalagi anak kecil itu sangat mudah sekali dia beradaptasi dengan suara sih, seperti itu ya. Saya selalu ngajak anak saya bicara misalnya, oke, before you sleep, you must pray to the God first ya, seperti itu. Mama nih ngomong apa sih? Nah, awal hari pertama misalnya ya. Nah hari kedua, oke, you must pray first before you sleep gitu ya. Oke, oh mama nih ngajak doa sebelum tidur, berarti seperti itu kan. Akhirnya lama-lama seminggu, 2 minggu, mereka ngerti apa yang saya bilang gitu kan. Akhirnya walaupun at least mereka cuma jawab yes or no, artinya mereka bisa, mereka paham gitu kan. Kalau diajak berpraktis, berdialog seperti itu setiap hari gitu kan. Saya rasa juga anak-anak yang, apalagi yang senior high school ya, saya ajar sekarang di SMA Negeri 8, anak-anaknya alhamdulillah motivasinya tinggi, dan ada cuman beberapa anak-anak yang mungkin tidak terbiasa saja. Pada dasarnya anak ini anak-anak hebat semua ya. Kita diberikan kelebihan sama Allah gitu kan. Seperti kita belajar Iqra Al-Quran misalnya, tiap hari kita anak-anak kan dari kecil alif bata tahu-tahu lama-lama bisa kan, akhirnya Al-Quran, akhirnya mereka pintar mengaji seperti itu. Bahasa Inggris juga seperti itu, bisa karena biasa, sudah saya bilang seperti tadi ya, bisa karena biasa dan bisa karena dipaksa gitu nah Mbak. Iya, bisa Seperti karena itu. biasa, bisa karena dipaksa. Iya. Tapi tentunya harus ada penyampaian yang tepat dulu, transfer knowledge yang tepat dulu ya, sehingga bisa diaplikasikan begitu ya Mbak Lutfia ya. Sehingga si anak ini walaupun ingin berlatih, tahu apa yang ingin mereka sampaikan. Justru tadi seperti Danvilda tadi sudah mengatakan bahwa iya, takut ngomong, kemudian juga takut takut menghubungkan ini kata per kata, grammarnya ini salah atau tidak. Nah, ini juga ada kesalahan di sini juga, artinya itu yang membuat kita tidak mau berbicara, kita tidak mau. Itu mindsetnya aja, Nah, Mbak. kemudian juga ketika kita sudah tidak mau berbicara, ini sudah ada blank spot di situ yang akhirnya aduh malas bahasa Inggris ini, aduh ribet seperti itu. Saya akan menyapa teman-teman yang ada di sini di Indonesia dan Brand Camp. Iya. Boleh ada yang ingin berbagi bersama kami di sini? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Okay. Thank you for the opportunity. My name is Fiorina Cuko and you can call me Fio.
So here I just want to share my experience about studying in IBC. What do I get from here? So, but first of all, let me tell you a little bit funny story. I'm actually a foreigner, so my father was from Nigeria. Yeah, so I am half Nigeria and Indonesia. But the funny thing is that I cannot speak in English at all. So I'm just unconfident and not brave to mention a word in English. So when I call my father, the only things that I can do is only begging for money. Daddy, give me money. Only that words, only that sentence. No other sentence instead of that sentence. So after that, the same as Mbak Lutfia, I learned English even until senior high school, even until in college, I learned English a lot. But I still unable to speak in English well. I still unconfident and a lot of things. But the changes I get by joining IBC is that, first of all, they give me the great method of learning English. So it is very simple and easy and also fun, where I can just following the body gesture and the move of my leader, which is the mentor here, by saying welcome, good morning, good afternoon, good evening, until I unconsciously able to understand more than 1,000 words, 1,000 sentence, I mean. So it was very useful for me until right now. I use it in my daily conversation, even with my father, with my lecture, with my friends, and I really think that it is beneficial for me. Thank you. Thank you. Iya, ini menarik ya, karena metode yang ditawarkan ini memang ternyata berbeda dengan metode-metode yang sudah diterima sebelumnya begitu. Saya akan ke Mbak Lutfia kembali. Mbak Lutfia, ada kesulitankah sekarang ketika katakanlah berbahasa Inggris? Kalau sekarang alhamdulillah ditambah confident ya. Jadi di sini karena kita nggak perlu lagi takut buat ngomong karena udah dibuat sistem sama Om Filda sendiri, dan it based on his true story karena he's already lived in French, study in French for 2 years, live in Congo, live in other country outside Indonesia that using English as his daily language. Jadi kita sebagai murid di sana nggak perlu takut lagi nih, kira-kira benar nggak ya kalimat ini gitu. Sebelumnya takut? Sebelumnya takut. Ketika belajar di sekolah takut? Itu yang Lutfia rasakan. Karena apa yang membuat takut? Kita tidak menerima apa yang ingin kita tanyakan, atau seperti apa sih sebenarnya? Lutfia di saat itu pengen menunjukkan kalau Lutfia tuh tahu ya. Lutfia tuh ngerti apa yang mereka bilang, tapi takut buat ngomong. Karena kita di forced to be true, to be perfect, harus benar, tapi tanpa dikasih contoh yang kayak satu kalimat full gitu loh. Itu di sekolah? Itu di sekolah. Itu yang Lutfia rasakan. Itu yang menjadi kendala. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris di luar, tidak cukup untuk di cover di pendidikan sekolah begitu. Baik, sebelum kita jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini. Saudara Sriwijaya masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik, mengapa bahasa Inggris itu sulit. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Saya akan kembali ke Bapak Kolonel Laut Pelaut Filda Malari CTMP dan Lanal Palembang yang juga punya keahlian banyak sekali di luar itu ya. Dan ini berbicara mengenai metode seperti apa sih yang harusnya lebih banyak orang yang tahu mengenai seperti apa belajar bahasa Inggris itu. Jadi native speaker one day they only need about 3,000 words. Jadi sebenarnya native speaker ini atau penutur asli mereka cuma butuh 3.000 kosakata. Tapi cara menghafal kosakata itu yang anak-anak ini terpola dengan menghafal kata demi kata, single word. Nah, akhirnya saya menciptakan satu sistem di Indonesian Brain Camp. Kita tidak lagi menghafal kata, tetapi kita menghafal kalimat. Yang dihafal pun tidak dengan ujuk-ujuk kita menghafal, tidak. Tetapi sudah disusun sedemikian rupa, untuk level pertama 300, level kedua 600, level ketiga 1.000. Taruhlah seperti itu. Nah kemudian kenapa harus 300, 600, 1.000? Supaya apa yang ingin kita tuju itu benar-benar nyata, tidak ngawang. Karena kita lihat, bicara tentang intermediate level aja lah. Intermediate level di Palembang dengan
intermediate level di Papua, tentu akan berbeda. Terus ada ambiguitas, tidak jelas batasannya mana. Di Indonesian Brain Camp ketika kita masuk pertama, kita akan menghadapi 50 kalimat pertama. Fokus itu saja. Mulai dari good morning, good afternoon, welcome, good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, see you tomorrow, terus sampai 50. Kemudian dengan menggunakan visual, auditory, kinestetik. Kenapa? Karena itulah yang membuat orang itu bisa ingat. Seperti itu. Jadi ketika dia masuk, alhamdulillah rata-rata saya mengajar sampai 300 kalimat itu cuma butuh tidak sampai 2 minggu. 10 hari sudah selesai. Nah setelah mereka sudah bisa 300, tolonglah mereka mengaplikasikan ilmunya. Makanya di Indonesian Brain Camp tagline-nya adalah seperti quote Ki Hajar Dewantoro, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jadi yang mengajar anak-anak baru itu adalah anak-anak yang baru masuk 2 minggu yang lalu. Bisa jadi seperti itu. Jadi mereka mengajar antar mereka sendiri. Gitu. Mereka mengajar antar mereka sendiri. Jadi ketika anak yang baru masuk sekali, yang pertama kali diajarkan itu metodenya seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya dia tidak boleh bawa buku, dia tidak boleh mencatat, dia tidak boleh belajar grammar, kita tidak ada PR, kita tidak ada ujian. Dia free. Kemudian para mentor ini akan menunjukkan slide PowerPoint. Pertama keluarnya bahasa Inggris dulu. Welcome, good morning, good afternoon. Terus kemudian bahasa Inggris ini akan disubstitute, diganti bahasa Indonesia. Dan anehnya ketika diganti bahasa Indonesia, anak-anak itu bisa mengucapkan dalam waktu 1-2 detik bahasa Inggrisnya. Oke? Jadi akhirnya mereka jadi kebiasaan. Karena permasalahan pertanyaan orang-orang itu sering begini. Saya tahu apa yang kamu ngomongkan, tapi ketika saya ngomong kok nggak bisa. Nah, jadi sekarang ketika saya bilang, selamat pagi. Good morning. Selamat siang. Good afternoon. Buka pintu. Open the door. Tutup pintu. Close the door. Kunci pintu. Lock the door. Silakan masuk. Come in please. Silakan berdiri. Stand up please. Lihat kebunku. See my garden. Penuh dengan bunga. Full of flowers. Ada yang merah. There is red. Ada yang putih. There is white. Setiap hari Every day. kusiram semua. I'm watering the flowers. Mawar melati. Jasmine flowers. Semuanya indah. All is beautiful. Ini adalah bola. This is a ball. Saya ambil bola. I take the ball. Saya lempar bola. I throw the ball. Saya tangkap bola. I catch the ball. Saya tendang bola. I kick the ball. Saya mainkan bola. I jumping the ball. Kalau di sekolah, ditanya sama guru, cuma satu yang jawab. Di Indonesian Brain Camp, semuanya jawab. Jadi ketika orang itu memasukkan anaknya di Brain Camp, kalau 1 minggu tidak ada perubahan, silakan pulang. Seperti itu aja. Jadi kalau kita bicara teori susah untuk, mungkin motivasi susah menjabarkan secara rigid. Motivasi dulu waktu saya perwira atau taruna dulu, senior kita atau guru, instruktur sering bilang, kamu harus punya motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat. Betul, tidak salah. Motivasi saya kuatnya luar biasa. Tapi ya nggak bisa juga. Nah setelah saya menemukan adanya blank spot tadi, oh ternyata kita harus paham bagaimana caranya belajar. Seperti kata Abraham Lincoln, give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 to sharpen the axe. Berikan saya waktu 6 jam untuk memotong pohon. Saya akan gunakan 4 jam pertama saya untuk mengasah kapak saya. Artinya kita perlu belajar caranya belajar. Ini akan menjadi soft skill yang ada di Indonesian Brain Camp. Baik, kemudian juga tadi ada apa ya, penggabungan begitu antara apa yang diucapkan kemudian juga dengan tindakan. Nah ini Betul. apakah memang ini salah satu kuncinya begitu? Jadi ketika saya tahun 2002 saya mencoba meneliti apa yang terjadi dengan diri saya. Ternyata dalam dunia pendidikan ada namanya modalitas. Visual, auditory, kinestetik. Nah kebetulan nilai saya itu visual 7, kinestetik 7, auditorial 7. Saya pikir bagus, ternyata itu adalah kelemahan. Karena nilainya flat. Orang-orang yang nilai visualnya tinggi dibandingkan yang 2 itu ketika dia membaca, dia cepat. Orang-orang yang auditorialnya lebih hebat, ketika dia mendengar, dia akan cepat tangkap. Nah saya karena flat, susah. Nah akhirnya saya bilang the best way how to learn something, you have to combine visual, auditory, kinestetik secara bersamaan. Dan alhamdulillah inilah kekuatan daripada Indonesian Brain Camp. Artinya kita ciptakan suasana belajar dulu yang bagus dengan tari-tarian, dengan gerakan-gerakan. Terus kita memadukan kalimat yang sudah fix, tidak berubah tempatnya. Ketika Bu Wima datang ke-5 itu pasti good night. Ke-6 pasti have a nice dream. Ke-20 bang the door.
tapi mereka tidak perlu menghafal. Karena keseringan mengajar itu akhirnya jadi permanent memory seperti itu. Baik Bu Ani, kalau kita melihat memang tadi ternyata ada suasana yang mendukung juga semakin cepat untuk menangkap pelajaran yang ada. Nah, apakah belajar di sekolah yang tadi katanya memang sudah rutinitas begitu, tidak ada pembaharuan di situ juga menjadi salah satu kendala dalam guru itu mengajarkan yang sesuatu yang menarik begitu yang bisa mudah ditangkap oleh anak-anak? Sebenarnya kami sudah melakukan itu. Jadi anak-anak setiap pagi itu, setiap saya masuk kelas itu ada greetingnya dulu, ada salam, good morning, how are you today, mereka stand up please, gitu kan, stand up please, say to your teacher, misalnya good morning, how are you today, itu always kami lakukan itu kan. Terus nanti pembukaan pakai bahasa Inggris, saya menerapkan kalau di kelas itu, I use 50% in English, 50% Indonesia gitu kan. Jadi itu selalu, jadi anak-anak itu minimal, at least kalau mereka mau excuse me keluar, excuse me ma'am, I want to go to toilet, excuse me, I want to ask something gitu. Mereka sudah gunakan itu, mereka sudah terapkan itu kan sehari-hari gitu kan. Itulah permasalahannya itu mungkin mereka itu di rumahnya itu mereka tidak tidak terbiasa dilatih gitu. Kalau di sekolah alhamdulillah anak-anak speak up, berani mereka, kami kan sistem diskusi ya, diskusi jadi I give the topic sama mereka, jadi mereka debating gitu ya, ada sistem debat, mereka ngomong gitu kan, nanti kadang sometimes saya ajak ke luar kelas, jadi indoor sama outdoor, alhamdulillah SMA 8 kan sudah ada gazebo seperti itu Pak. Jadi kami, jadi anak-anak tuh fun gitu kan. Kalau saya ajak keluar itu misalnya di gazebo itu mereka lebih enjoy dan mereka lebih ekspresif gitu kan. Jadi mereka saya kelompokkan partner ya, boleh 2, boleh 3 seperti itu kan. Jadi mereka ngomong silakan apa yang mau kamu ngomong. Saya kan nggak ada di dekat mereka, jadi mereka bebas gitu kan. Mau salah mau benar jangan dipikir gimana dulu, yang penting kamu ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan. Saya mulai merekam gitu, saya rekam apa kegiatan mereka gitu kan. Nanti pada saatnya saya tayangkan kembali, nah ini nanti di mana letak ini yang kita perbaiki seperti itu kan. Jadi saya selalu motivasi mereka gitu kan. Jangan anggap saya guru yang takut salah nanti nilainya kurang, enggak. Saya enggak seperti itu kan. Jadi saya ajak mereka untuk selalu mereka terus termotivasi gitu kan. English is fun gitu kan. Tapi tidak se-fun itu pada kenyataannya. Ya mungkin bagi anak-anak yang mungkin ya kan mental anak juga kan setiap anak berbeda kan. Ada yang mereka terlalu pede, ada yang mereka takut, ada yang ini. Jadi setiap guru kan di kelas kan mungkin ada sekitar 30 anak kan. Jadi kita bisa tahu, guru kan hanya tahu yang mungkin pintar, yang agak ini belum terlalu terbiasa dan biasa-biasa saja. Nah, saya sebagai guru alhamdulillah bisa memantau satu-satu anak itu, oh ini kekurangannya, kamu ini pintar speaking tapi kamu ini kurang di grammar gitu kan. Kan ada nanti ada misalnya pronouns-nya gitu. Saya tuh lihat mereka itu reading, saya tes reading dulu. Reading, kalau pertama masuk itu ya, yang jelas introduce ya. My name is segala macam itu pasti ya, yang itu yang pertama kali. Terus saya lihat kemampuan bahasa Inggris mereka dari reading. Kalau mereka reading sudah lancar ya insya Allah kalau untuk speaking ya tinggal dipoles sedikit seperti itu. Kalau metode ya kami sesuai target silabus masalahnya gitu kan. Jadi kalau untuk yang daily activity misalnya talk about general itu ya memang jarang kita. Nah, alhamdulillah SMA 8 itu Pak setiap akhir tahun kami ke study tour gitu kan, ke Bali, ke Jogja gitu kan. Jadi anak-anak itu saya push yang bagi yang mampu ikut gitu kan ya. Nanti kamu di sana harus pede temuin native speaker. Bule Pak Le seperti itu misalnya saya kasih tahu seperti itu. Jadi nanti kamu harus show yourself gitu kan. Tegur yang bulenya itu. Walaupun gimana kamu harus dapat ngomong sama mereka gitu kan. Show yourself gitu kan. Introduce yourself. My name is I'm student from senior high school number 8 bla 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 in South Sumatra. Perkenalkan apa kelebihan kota kamu. Pempek istilahnya yang ini kita kan famous gitu ya. Nah seperti itu apa jelaskan nanti kamu harus bisa gitu kan. Nah mereka termotivasi. Ada yang bilang malu, nggak usah malu. Mereka itu nggak apa-apa. Nah jadi pas mereka pulang dari Bali misalnya dari Jogja, mereka excited gitu cerita. Mem saya ketemu sama bulenya gitu kan. Mereka itu ngerti loh Mem walaupun saya ngomongnya gini-gini. Iya jadi mereka saya tambah semangat loh Mem belajar bahasa Inggris gitu. Tapi di antara saya yakin di antara misalkan 40 orang satu siswa mungkin hanya sekian persen yang melakukan hal itu karena waktu zaman
saya sekolah dan zaman dulu dan sampai sekarang saya yakin itu adalah mungkin hanya segelintir anak-anak yang mungkin memang memiliki kemampuan yang benar, kemudian juga sudah ada basic bahasa Inggris dari luar, sehingga anak-anak yang mungkin tidak punya kemauan ataupun juga tidak mempunyai kemampuan dalam finansial juga tidak bisa mendapatkan hal itu. Sekarang kemampuan sebenarnya. Kemampuan ya. Sebenarnya bukan kemampuan. Jadi begini, saya mau katakan bahwa di Indonesian Brain Camp 10 orang yang belajar, 10 orang bisa. Kalau saya bilang bersatu kita teguh, berjaya kita runtuh. United we stand, divided we fall. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Killing 2 birds with 1 stone. Jadi begini, betul. Apa yang dikatakan Bu Ani ini betul. Sama seperti guru saya 15 tahun yang lalu. Betul, sama. Dan kebetulan saya dari 32 siswa, saya ranking 29 ya. Guru lupa bahwa anak-anak itu ada yang visual, auditory, kinestetik. Jadi bukan masalah mental. Jadi modalitas tadi. Karena guru menulis, disuruh baca. Tapi ada anak yang punya kemampuan kinestetik. Biasanya yang suka olahraga. Itu akan sulit sekali. Membaca buku itu suatu hal yang tidak suka, maka tidak disenangi. Makanya kenapa anak STM kalau kita lihat banyak laki-laki daripada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan masuk STM, pasti tomboy. Nah, disitulah keberagaman ini harus dijadikan satu. Supaya bahasanya Bu Ani dulu yang sama seperti guru saya 20 tahun lalu itu langsung diaplikasikan. Langsung kalau 10 orang belajar 10 orang bisa. Tidak lagi orang bilang mungkin ya tadi memang motivasi itu penting seorang guru itu. Tapi di sini yang dipelajari adalah sistem. Dan sistem ini harus dicoba. Kalau tidak berhasil tidak dipakai. Baik. Nah itu aja. Ya sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami membahas mengenai mengapa belajar bahasa Inggris itu sulit. Saya kembali ke Ibu Ani, ini masih penasaran. Ibu Ani, kalau menurut Ibu Ani, metode yang ditawarkan oleh Dan Nafilda ini seperti apa? Apakah ada yang salah atau sebenarnya justru pendidikan di sekolah itu harus banyak di-upgrade lagi ilmunya sehingga outputnya juga semakin bertambah, berkualitas begitu? Sebenarnya kalau saya lihat dari cara penjelasan dari komandan tadi ya, itu bisa saling join together seperti itu. Jadi bisa dikombinasikan dengan kami sistem silabus dari kurikulum sekolah dengan metode yang Bapak Komandan ini berikan gitu kan. Itu pasti akan sangat membantu sekali untuk kami sebagai tenaga pendidik anak-anak ya. Metode yang ada ini mungkin diaplikasikan lagi seperti itu kan. Ya mungkin nanti suatu saat kita bisa bekerja sama, Bapak bisa datang ke sekolah kami sambil mengenal juga keadaan kami dan anak-anak kami, dan bisa dilihat nanti gimana kemampuan anak-anak kita juga seperti itu ya, dan motivasi anak-anak juga gimana. Nah jadi kita bisa bekerja sama mungkin nanti suatu saat sama karena komandan. Metodenya sepertinya harus dirubah ini seperti itu ya. Sebenarnya nggak dirubah Mbak, tapi ditambahkan istilahnya kan. Metode yang ada sekarang sudah sangat bagus sekali dan ditambahkan dengan metode penemuan dari komandan karena beliau kan menang pengalaman, sudah ke Perancis kemana-mana, itu yang perlu kita serap ilmunya. Kalau kita kan sekedar belajar di sekolah, nggak kemana-mana istilahnya kan. Nah, beliau ini kan sharing experience itu is very expensive. Dan ya, itu tidak didapatkan di bangku sekolah begitu ya? Jelas Mbak, jadi, jelas. Dia make it simple ya. Jadi setelah saya belajar otak, ternyata manusia itu bisa menyimpan memori banyak sekali gitu loh. Jadi di Indonesian Brain Camp, kita sebenarnya bahasa Inggris itu bonusnya. Kita tidak fokus belajar bahasa Inggris. Kita belajar mengupgrade otak. Jadi tadi yang disampaikan Bu Ani itu benar. Jadi bahwa sekolahnya sudah bagus kurikulumnya. Nah, Indonesian Brain Camp ini sebagai pendidikan non formal yang bisa mensupport untuk kemajuan sekolah. Jadi di luar daripada sekolah. Jadi di Indonesian Brain Camp kita bagaimana membuat memori itu jadi permanen. Saya berikan contoh ketika saya lewat Monas tingginya 132 meter. Quran ke-32 As-Sajdah. Nama Allah ke-32 Halim. Halim Perdana Kusuma dilahirkan pada tahun 1922.
Terus pada tahun 1832, yang tadi kan bicara 32, Gustav Eiffel dilahirkan. Bangun Menara Eiffel pada tahun 1889. Pada tahun yang sama, 4 orang dilahirkan. Hitler, Ki Hajar Dewantoro, Charlie Chaplin, Jawaharlal Nehru. Hitler kawin dengan Eva Braun yang lahir pada tahun 1912. 1912, Frederick Silaban dilahirkan. 1912, Titanic tenggelam. 1912 Muhammadiyah dibentuk. Titanic panjangnya 269. 1969 Anies Baswedan dilahirkan. 1869 Mahatma Gandhi dilahirkan. 1769 Napoleon Bonaparte dilahirkan. Napoleon Bonaparte dilahirkan di Prancis, luas Prancis 643.000 km persegi. Kita bicara angka 64 tadi. 1964 Pak Tito Karnavian dilahirkan. Pak Tito Karnavian dilahirkan di Palembang. Di Palembang terkenal dengan jembatan Ampera. Panjang jembatan Ampera 1117. 1917 John F. Kennedy dilahirkan. John F. Kennedy adalah presiden Amerika ke-35. Surat Al-Quran ke-35 Al-Fatir. Jadi informasi itu bisa kita keep sama seperti bahasa Inggris. Jadi ketika saya bilang bunuh 2 burung dengan 1 batu, mereka akan otomatis killing 2 birds with 1 stone. Nah dari ketika mereka masuk, anak-anak itu gak usah mikir, hanya mengikuti gurunya. Yang membuat kita sulit dalam kelas, guru memberikan pertanyaan. Kalau anaknya bisa, akan terjadi self-esteem, emosi positif. Nah kalau anaknya nggak bisa, mah aku besok nggak usah sekolah aja, takut. Nah di sini di Indonesian Brain Camp pertama datang, nggak mikir, datang, duduk, lihat, ikuti, sama-sama. Welcome, good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye. Sudah automatically. Jadi di sini ketika mereka ngikut, mereka lupa, mereka akan berubah dari orang anak yang pertama introvert, anak yang pemalu, akhirnya karena semua. Jadi di sekolah-sekolah, gurunya banyak ngomong, muridnya banyak ngangguk. Ayo bisa, kamu bisa. Terus aja ngangguk, termasuk saya. Apa yang mau diomongkan masuk. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih pada belajar bagaimana otak bekerja dulu. Tapi dengan menciptakan suatu situasi yang kondusif seperti itu. Nggak hanya belajar bahasa Inggris saja pakai metode Bapak itu tidak, ya. jadi kita juga belajar bahasa Prancis di sana. Kita belajar pertama selamat datang, bienvenue, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Nah, seperti itu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Filda. Tu parles français? Oui, je parle la langue français. Jadi sebenarnya setelah sistem bahasa Inggrisnya jadi, ketika mereka minta, Jin Komandan, Om Filda, bisa nggak belajar bahasa Prancis? Tinggal disangkutkan saja. Combine. Di yang ini diartikan saja. Sudah jadi 300 kalimat. Nah, kita di kelas 3 jam disuruh ngomong, yang keluar itu saja. Yang keluar cuma saya hitung bisa 20 kalimat lah. Can you speak English? Yes, I can speak English. Good. Very good. Gurunya lihat terus ya, sampai 3 jam. Oke, kumpul. Bagus, kalian sudah berusaha. Tapi cuma 5, 10, 20 kalimat saja. Dan yang aktif pasti orangnya itu saja. Betul. Nah di sini, di Indonesian Brain Camp, semuanya pasti aktif. Semuanya pasti sama. Juwita, coba semua berdiri, sebutkan 100 kalimat. Berdiri semuanya. Gak usah dikomandani sama saya ya. Oke, 1, 2, 3. Welcome, good morning, good afternoon, good evening, good night. Have a nice dream, sleep well, goodbye, take care, see you tomorrow. I have to be going, someone's waiting for me. Nice to meet you, all the best. Say hello to your mother. Open the door, close the door, lock the door, knock the door, bang the door. Door to door. Come in please, sit down please, stand up please. Open your book, close your book, don't open your book. Do you understand? Yes, I understand. No, I don't understand. I know, I don't know, I see. Listen and repeat. I wake up in the morning, I take a bath, don't forget to brush my teeth. After I take a bath, I help my mother to make my bed. Father, mother, brother, sister, son, daughter, husband and wife, uncle, auntie, boyfriend, girlfriend, grandfather, grandmother. See my garden, full of flowers, there's red, there's white. Every day I'm watering the flowers, jasmine flower, all is beautiful. This is the ball, I take the ball, I throw the ball, I catch the ball, I kick the ball, I juggling the ball. Head and shoulders, knees and toes is my body. Eyes and ears, mouth and nose is my body. United we stand, divided we fall. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Very well, not very well. Who is this? This is my brother, this is my sister. What is this? This is a car. What is that? There is motorcycle. Where is the bedroom? Over there. Where are you going? I'm going home. I'm getting tired. I want to take a rest. When are you going? Tomorrow morning.
What time is 7 o'clock? What is your name? My name is Budi. And you? I'm Iwan. Nice to meet you. Where are you from? Oke, cukup. Terima kasih. Yeay. Nanti yang lihat capek nanti. Tepuk tangan dulu dong. Aduh keren ya. Ini kira-kira berapa lama nih bisa seperti ini? 10 hari bisa. 10 hari bisa. 10 hari bisa, rata-rata 10 hari. Dan ada yang lebih cepat 5 hari pun bisa. Nah disitulah saya bilang sistem ini harus dikenalkan. Kalau di Palembang ini anak-anak bisa 1000 kalimat, saya orang yang paling bersyukur. Kenapa? Karena ini bisa semakin banyak. Dan kalau di Palembang bisa 1000 kalimat semua anak, tidak hanya SMA berapa tadi? SMA 8. Nah, tapi SD, SMP, SMA semua bisa sampai pondok pesantren. Orang dari Jakarta akan datang sini. Karena mereka melihat ini suatu program yang ibaratnya berbeda dengan yang lain. Terima kasih. Bu, ini kalau misalnya melihat hal seperti ini itu ternyata bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nah, apa sih kira-kira yang bisa Ibu transferkan nanti ketika sudah berjumpa bersama anak-anak di Iya, sekolah? sebenarnya sudah saya terapkan. Misalnya ini kan greeting tadi ya, greeting, salam dan menanyakan kabar, menanyakan jam, kan itu kan sudah kami pelajari semua sehari-hari di sekolahan ya berdasarkan kurikulum, silabusnya itu. Ya intinya mereka ini kan selalu dipraktis, latihan dan latihan kan. Nah kan kami kalau di sekolahan itu kan dulu SMA kan pasti ada target ya. Sudah minggu ini pelajaran apa, berapa seperti itu kan. Nah jadi masalahnya itu sebenarnya anak-anak itu praktis istilahnya seperti itu. Kalau sering praktis seperti ini kata komandan tadi kan cuma 10 hari. Kalimatnya itu saja kan ya pasti bisa anak-anak semuanya. Saya yakin. Belum tentu. Oh, belum tentu. Makanya kadang-kadang guru ini susah untuk mengosongkan gelas. Iya betul. Susah untuk anak-anak ini gini, susah. Kalau saya jadi guru, tentu saya kayak Bu Ani. Kita sudah terapkan. Ya toh? Kasih saya 10 anak yang baru tidak bisa bahasa Inggris. Makanya proses jangan tidak hasil. Nah kalau gurunya bilang kita sudah menerapkan, ya susah. Susah untuk merubah mindset tadi. Jadi Enggak, maksudnya gini Pak. Maksudnya metode pelajaran yang greeting itu sudah dipakai. Tapi mungkin metode yang mereka berapa tadi 100 bukan. kalimat Jadi tadi. yang permasalahan belum tahu posisinya jangan dirubah. Betul. Karena ini kita bicara tentang otak. Iya, Guru iya. benar tidak salah. Tidak salah saya katakan. Tapi tolong pahami tentang filosofi. Kenapa saya dulu tidak bisa bahasa Inggris? Akhirnya saya pikir saya harus agak keras dengan guru-guru kita ini. Karena saya tidak bisa dibuat tidak bisa bahasa Inggris di sekolah. Jadi akhirnya saya bilang susah untuk saya menjelaskan. Karena kenapa? Ini pasti akan bertolak belakang dengan sistem. Pasti karena yang 4 tahun aja nggak bisa. Ya toh, yang 12 tahun aja nggak bisa. Nah ini mereka, Juwita kamu umur berapa? 9 tahun. Kamu masuk Indonesian Brand Camp 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Berapa bulan yang lalu? 5 bulan yang lalu. Artinya apa? 5 bulan dia sudah bisa 500 kalimat. Artinya 10 bulan dia bisa 1000 kalimat. Tunjukkan sama saya sekolah yang bisa membuat anak itu menghafal 1000 kalimat. Baik. Seperti itu. Jadi saya tidak ingin berdebat, tapi saya ingin merubah sebenarnya begini. Ini adalah perubahan mindset. Betul. Seperti itu. Terima kasih, itu aja. Ada yang salah tentunya dalam sistem pembelajaran bahasa Inggris mungkin saat Betul, ini yang harus betul. dirubah begitu ya sehingga bisa lebih dimengerti begitu oleh anak-anak betul. pelajar, karena ya kita nih output zaman dulu begitu ya, mungkin Termasuk saya. mungkin nanti ada yang bisa dirubah sehingga pembelajarannya bisa lebih dimengerti begitu Ibu bagi anak-anak didik. Terima kasih sekali Bapak sudah hadir bersama kami. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Mbak Lutfi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga dari Indonesia Brand Academy ya, Brand Camp. Tepuk tangannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Akhirnya saya Wimaya Serusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.